warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Holifah. Saya mahasiswa dari Universitas Sarjana Wiyata. Di sini saya akan menceritakan sebuah kisah tentang Roro Jonggrang, yang dimana menceritakan tentang kisah Candi Prambanan. Ya, Alkisah, pada zaman dahulu kala ada seorang raja yang bernama Prabu Baka yang bertahta di Prambanan. Ia seorang raksasa yang menakutkan. Kemudian, ia juga memiliki kesaktian yang tinggi sekali. Wilayah kekuasaannya sangat luas. Kerajaan-kerajaan kecil di sekitar wilayahnya semua takluk di bawah kekuasaannya. Meskipun seorang raksasa, Prabu Baka mempunyai seorang putri yang sangat cantik, yang berwujud manusia, yaitu yang bernama Roro Jonggrang. Kemudian Prabu Baka sangat menyayangi putri tunggalnya itu sebagai wujud kasih sayangnya kepada putrinya. Ia mewariskan seluruh kesaktian dan kepandaian yang dimilikinya. Maka jadilah Roro Jonggrang seorang putri yang cantik, jelita, dan sakti mandraguna. Sementara itu, di tempat lain tersebutlah sebuah kerajaan yang tak kalah besarnya, dengan Candi Prambanan, yakni Kerajaan Pengging. Kerajaan itu memiliki seorang satria yang sakti juga, yaitu yang bernama Bondowoso. Kesaktian Bondowoso terletak pada senjatanya yang bernama Bandung. Selain itu juga, Bondowoso juga memiliki bala tentara berupa makhluk-makhluk halus. Wah, kemudian jika membutuhkan bantuan, Bondowoso mampu mendatangkan makhluk-makhluk halus tersebut dalam waktu sekejap. Suatu ketika, Raja Pengging bermaksud memperluas wilayah kekuasaannya. Kemudian, ia pun memerintahkan Bondowoso dan pasukan bala tentaranya itu untuk menyerang Prambanan. Hai Bondowoso, segera kamu dengan pasukanmu menyerang Candi Prambanan. Itu tadi perintah Raja Pengging. Baik Gusti, perintah akan saya laksanakan. Kemudian Bandung Bondowoso menjawab tersebut dan sambil memberi hormat. Keesokan harinya berangkatlah Bondowoso bersama pasukannya. Mereka berangkat ke Prambanan. Setiba di Prambanan, mereka langsung menyerbu masuk dalam istana. Kemudian mereka menyerbu dan Prabu Baka pun tidak tinggal diam. Ia segera memerintahkan pasukannya untuk menahan seorang pasukan Bondowoso yang datang secara tiba-tiba. Pertempuran itu sengit terjadi. Namun karena pasukan Prabu Baka kurang persiapan dalam pertempuran itu, akhirnya pasukan Bondowoso berhasil menaklukkan mereka. Prabu Baka sendiri tewas terkena senjata sakti Bondowoso, yaitu yang bernama Bandung. Sejak itu, Bondowoso pun dikenal dengan nama Bandung Bondowoso. Setelah Bandung Bondowoso dan pasukannya memenangkan pertempuran itu, Raja Pengging pun mengamanatkan Bandung Bondowoso untuk menempati istana Prambanan. Wahai Bandung Bondowoso, sebagai ucapan terima kasihku, akan kuperintahkan kau untuk memiliki istana itu dan segala istrinya dan segala isinya. Kemudian kamu juga bisa menguasai anak Prabu Baka. Kemudian itu amanat untuk mengurus kerajaan
yang diberikan oleh Raja Pengging kepada Bandung Bondowoso. Kemudian Bandung Bondowoso pun menjawab, "Terima kasih Gusti, saya akan merahasiakan amanat ini dan menjalankan dengan sebaik-baiknya." Setelah itu Bandung Bondowoso pun segera datang ke Candi Prambanan dan menempati istana Prambanan. Pada saat hari pertama menempati istana itu, ia langsung terpesona melihat kecantikan Roro Jonggrang dan berniat untuk menjadikannya sebagai permaisuri. Pada suatu hari, Bandung Bondowoso menyatakan maksud hatinya kepada Roro Jonggrang. "Wahai Putri Roro Jonggrang, bersediakah engkau menjadi permaisuriku?" Itu tadi tanya Bandung Bondowoso. Roro Jonggrang tidak langsung menjawabnya. Ia hanya terdiam kebingungan. Sebenarnya ia amat membenci Bandung Bondowoso karena telah membunuh ayahnya. Namun ia takut menolak lamarannya karena bagaimanapun juga ia tidak sanggup mengalahkan kesaktian Bondowoso tadi. Setelah berpikir sejenak, Roro Jonggrang pun menemukan satu cara untuk menolak lamaran itu dengan cara yang halus. "Baiklah Bandung Bondowoso, aku menerima lamaranmu, asalkan dengan satu syarat." Kemudian Prabu Bondowoso jawabnya, "Apakah syarat itu?" Dan Roro Jonggrang pun menjawab, "Tolong buatkan 1000 candi dan 2 sumur." Tanpa berpikir panjang, Bandung Bondowoso pun langsung menyetujuinya karena ia yakin syarat itu akan bisa dipenuhinya dengan bantuan bala tentara, yaitu makhluk-makhluk halus tadi. Kemudian pada malam harinya, Bandung Bondowoso mengundang bala tentaranya yang berupa makhluk halus. Dalam waktu sekejap, bala tentaranya pun datang dan segera membangun 1000 candi dan sumur sebagaimana permintaan Roro Jonggrang. Mereka bekerja dengan sangat cepat. Pada 2/3 malam, mereka hampir menyelesaikannya. Hanya tinggal 1 candi lagi dan sebuah sumur yang belum mereka selesaikan. Roro Jonggrang yang ikut menyaksikan pembuatan candi itu mulai khawatir. Ia pun segera memberitahukan hal itu kepada salah seorang dayang kepercayaannya. "Dayang, pembangunan 1000 candi hampir selesai." Kemudian itu tanya Roro Jonggrang kepada dayang itu, dan dayang itu pun menjawab, "Tenanglah Gusti, pasti semua masalah ada jalan keluarnya." Itu tadi hibur dayang. Roro Jonggrang kembali berpikir keras dan ia pun menemukan jalan keluarnya, yaitu ia akan membuat suasana menjadi seperti pagi, sehingga para makhluk halus bala tentaranya tadi menghentikan pekerjaannya sebelum menyelesaikan 1000 candi. "Dayang, segera bangunkan teman-temanmu untuk mengurusi hari bisa menjadikan pagi." Tadi perintah Roro Jonggrang, yaitu dengan menumbuk padi dan menaburkan bunga. Itu semua perintah Roro Jonggrang. Dayang pun menjawab, "Baik Gusti."
seraya bergegas masuk ke dalam istana, membangunkan dayang-dayang lainnya. Dayang-dayang pun bangun dan segera melaksanakan perintah Roro Jonggrang. Tak berapa lama, tampaklah cahaya kemerah-merahan dari arah timur akibat dari pemekaran jerami. Kemudian suara lesung tung 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 dan bau bunga pertaburan. Kemudian beberapa saat kemudian suara ayam jantan pun berkokok kukuruyuk, dan para tentara Bandung Bondowoso pun segera menghentikan pekerjaannya tadi karena mengira hari sudah pagi. Mereka pergi meninggalkan tempat pembuatan candi tersebut. Padahal kurang satu candi lagi yang belum mereka selesaikan. Batu-batu berukuran besar masih berserakan di tempat itu. Melihat bala tentaranya akan kembali ke alamnya, Bandung Bondowoso pun berteriak dengan suara keras, "Teman-teman, kembalilah ke pekerjaanmu. Kurang satu candi lagi, ayo selesaikan." Itu tadi teriak Bandung Bondowoso. Para makhluk halus tersebut tidak menghiraukan teriakannya tadi. Akhirnya Bandung Bondowoso berniat meneruskan pembangunan candi itu untuk menggenapi 1000 candi. Namun belum selesai candi ia buat, pagi sudah menjelang. Ia pun gagal memenuhi permintaan Roro Jonggrang. Mengetahui kegagalan Bondowoso tersebut, Roro Jonggrang pun segera menemuinya di tempat pembuatan candi itu. "Bagaimana Bandung Bondowoso? Apakah permintaanku sudah kau penuhi?" tanya Roro Jonggrang sambil tersenyum. Betapa marahnya Bandung Bondowoso melihat sikap Roro Jonggrang tadi. Apalagi setelah ia mengetahui bahwa Roro Jonggranglah yang telah menggagalkan usahanya. Ia pun melampiaskan kemarahannya dengan mengutuk Roro Jonggrang, yaitu menjadi arca. "Hai Roro Jonggrang, kau telah menggagalkan 1000 candiku dan aku ingin mengutukmu menjadi arca batu yang ke-1000." Itu tadi teriak Bandung Bondowoso. Berkat kesaktian Bandung Bondowoso, seketika itu pula Roro Jonggrang berubah menjadi sebuah arca batu. Dan kemudian wujud arca itu sangat cantik, secantik Roro Jonggrang. Hingga kini arca itu dapat disaksikan di dalam ruang candi besar yang bernama Roro Jonggrang yang berada dalam kompleks Candi Prambanan. Sementara candi-candi yang ada di sekitarnya disebut dengan Candi Sewu. Sewu dalam bahasa Jawa yang berarti 1000. Demikianlah cerita Roro Jonggrang dari Prambanan, yaitu berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Cerita ini di atas termasuk kategori legenda yang mengandung pesan-pesan moral yang dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bahwa kita tidak boleh balas dendam kepada orang yang sudah berbuat jahat kepada kita. Pesan moral yang lain yang dapat dipetik dari cerita di atas adalah akibat yang ditimbulkan dari sifat Roro Jonggrang dalam menggagalkan usahanya. Bandung Bondowoso membangunkan 1000 candi agar tidak menikahinya. Akibatnya ia pun dikutuk menjadi arca oleh Bandung Bondowoso. Sekian cerita yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu.